Oh, meskipun kita ini kaya, kami tetap butuh kepadamu ya Allah. Ya. Ilahi anal faqiru fi ginaya. Fa kaifa la akunu faqiran? Maka bagaimana aku tidak butuh kepadamu ya Allah fi fakri ketika dalam kepakiranku. Jadi di munajat yang kali ini Syekh Ibnu Athaillah ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun, baik kaya maupun miskin, atau dalam baik fakir ataupun kaya, baik cukup ataupun fakir, itu kita harus selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dalam maqamat wal ahwal itu ada kajian tentang pentingnya kita mampu memiliki makom fakir. Dengan makom fakir ini kita akan selalu dimudahkan oleh Allah untuk di dekat dengan Allah. Jadi di makom fakir ini kita diajarkan bahwa harus selalu menghinakan diri di hadapan Allah, harus tadarru kan gitu, harus tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada karena itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan juga pernah mengungkapkan bahwa ada sebuah hadis yang beliau nyatakan, ya Allah, hidupkanlah kami dalam kondisi dalam Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsarna ma'al masakin. Jadi ini salah satu bukti bahwa beliau juga mengamalkan kondisi makam pakar ini. Jadi pakar dengan miskin itu kan biasanya menjadi sesuatu yang inherent ya. Jadi ketika Rasulullah menyatakan, ya Allah, hidupkanlah kami dalam kondisi miskin dan matikanlah kami dalam kondisi miskin dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang miskin dalam hadis tersebut, itu menurut para ahli tasawuf bahwa Rasulullah mengajarkan kita agar selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan berarti hadis ini mengajarkan agar kita menjadi orang miskin secara duniawi, karena kita tahu bahwa Rasulullah itu dari segi dunia beliau adalah seorang pedagang yang berhasil ya. Jadi hadis itu konteks tasawuf, bukan konteks sosial gitu. Jadi karena itu misalnya dalam Al-Quran kita tahu dari syarahnya itu ada ungkapan ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Berdoalah kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, tadarruan dengan menghinakan diri, wa khufiyatan dengan rasa takut gitu. Jadi dengan sifat ini maka kita akan mudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini at-tadarru huwa an taqaddama iftiqaraka wa ajzaka wa araka wa darurataka wa qillata haulika wa quwwatika wa qillata quwwatika
walaysa atadzaru bil ijhar wala yakunu li ta'at izharun. Jadi di sini kita harus mengedepankan kebutuhan kita, kelemahan kita, kemudian dan kebutuhan kita, kemudian sedikit kemampuan dan kekuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa tadarru bil izhar, dan tadarru di sini menghinakan diri kepada Allah itu laisa bil izhar, bukan untuk dipublikasikan. Ini adalah pekerjaan hati. Wala yakunu li ta'at izhar. Jadi bukan untuk dipublikasikan secara sosial, karena ini khusus kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep inilah menurut para ahli tasawuf mengharuskan kita betul-betul merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa meskipun kita memiliki kemampuan secara manusiawi. Jadi kalau tadi diungkapkan dalam kondisi kaya saja kita masih butuh kepada Allah, apalagi dalam kondisi fakir, gitu. Jadi anal fakiru fi ginaya walaysa wa kaifa la akunu fakiran fi fakri. Jadi dengan sifat fakir ini, sifat butuh kepada Allah ini, itu membuat kita akan mudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh, kepada makhluk saja kalau kita menampakkan kebutuhan pasti akan membuat makhluk jadi simpati. Ya. Misalnya ini kan lagi rame di dunia politik, itu kan orang menampakkan sebagai kelompok wong cilik, itu kan menunjukkan kefakiran. Akhirnya mendapatkan simpati dari para wong cilik, dari rakyat jelata, kan gitu. Itu kepada makhluk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Banyak kan misalnya menampakkan makan di warteg ketika kampanye, itu membuat kita diberikan simpati, atau para politisi mendapatkan simpati dari para konstituen, dari rakyat semuanya. Apalagi kalau kita menampakkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik. Jadi itulah pentingnya meningkatkan kualitas hati kita, sehingga hati ini menjadi terbebas dari ego, super ego gitu ya, hawa nafsu kan gitu, sehingga betul-betul kita bisa bersih dari sifat-sifat negatif gitu. Itu yang pentingnya kita menampakkan sifat kefakiran ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an, ungkapan-ungkapan kefakiran, kemiskinan, itu banyak diungkap dengan adjektif ya, atau kata sifat, daripada menggunakan masdar, kondisi. Jadi ada seorang mufasir menyatakan, jadi bahwa kefakiran itu seringkali karena sifat, kemiskinan itu seringkali muncul karena sifat, bukan karena kondisi. Karena itu yang harus diperbaiki itu adalah sifat-sifat itu gitu. Jadi
ketika Al-Quran bicara atau mengungkap istilah-istilah al-faqr, al-miskin, atau sesuatu yang menunjukkan kehinaan, al-ba's dan atau malapetaka, itu seringkali dalam konteks misalnya filantropi, dalam konteks filantropi. Jadi seorang itu dianggap fakir kalau memperhatikan makhluk lainnya gitu. Jadi meskipun fakir, maka seseorang itu harus memperhatikan makhluk lainnya atau siapapun yang membutuhkan. Itu kalau bicara secara umum konteks sosial. Nah, dalam konteks tasawuf, bahwa ini pernyataan-pernyataan Al-Quran tentang penggunaan kata miskin, fakir, al-ba's dan sebagainya seakan mengajarkan kita bahwa kita harus betul-betul merasa merasa butuh kepada Allah, tetapi juga di sisi lain kita harus memperhatikan kebutuhan makhluk-makhluk Allah gitu. Itu dalam munajat yang berkaitan dengan al-faqr itu. Kemudian yang kedua, ilahi anal jahilu, ya Allah, ilahi ya Tuhanku, anal jahilu, saya ini bodoh, fi ilmi, dalam kepintaranku, dalam pengetahuanku. Fakaifa, maka bagaimana la aku nujahulan, aku tidak bodoh, fi jahli, dalam kebodohanku. Artinya bagaimana aku bagaimana aku bisa memahami ya Allah, sesungguhnya aku ini tidak mampu memahami anal jahilu, ya Allah, sesungguhnya aku ini bodoh, pi ilmi, dalam kepintaranku. Artinya kita itu harus jangan merasa paling pintar meskipun kita ini tahu gitu. Ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus merasa paling bodoh tentang Allah, sehingga kita akan jadi ketika kita merasa pintar tentang Allah, maka itu pada hakikatnya merupakan sebuah kebodohan. Jadi kita harus selalu merendahkan diri kepada Allah, bahwa kita ini tidak mengetahui, bahwa kita ini betul-betul ingin mendapatkan limpahan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakaifa la aku nujahulan fi jahli, bagaimana la aku nujahulan, bagaimana saya tidak bodoh dalam kebodohanku. Jadi ya Allah, saya ini tidak mengetahuimu dalam kepintaranku, lalu bagaimana saya bisa mengetahuimu dalam kebodohanku gitu. Jadi dalam kondisi kita paham saja, itu kita harus merasa tawadu bahwa kita tidak mengetahui apa-apa. Apalagi kita manusia itu kan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kan. Tidaklah, kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah kami berikan kepadamu dari ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Itu menunjukkan bahwa kita tuh harus betul-betul jangan merasa kita paling tahu tentang Allah. Jadi ada ungkapan kan dalam tasawuf itu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang tahu potensi dirinya, maka dia pasti akan tahu siapa penciptanya, siapa yang mendidiknya, siapa ya penciptanya, siapa yang menciptakan alam ini.
menciptakan Rabbah Tuhannya. Jadi eh, apa? Dengan sifat ketawaduan ini akan membuka kita eh, apa? Makrifah kepada Allah. Jadi dengan sifat bahwa saya ini tidak mengerti, karena itu saya ingin diberikan pengetahuan oleh Allah. Gitu. Jadi sehingga nanti apa bisa masuk ke dunia makom makrifat itu kan. Kalau bicara bicara apa al ilmu itu kan berarti kalau dalam konteks tasawuf biasanya dikaitkan dengan makom ma'rifah. Jadi memahami Allah sehingga bisa musyahadah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam makom ma'rifah itu sebuah makom yang mengharuskan kita betul-betul apa melakukan tahalli itu mengosongkan sifat negatif, tahalli mengisinya dengan sifat-sifat positif sehingga akan mendapatkan mukasyafah. Intinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus betul-betul meminta kepada Allah bahwa kita ini nggak tahu apa-apa dan sehingga kita membutuhkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an al-ilmu dalam Al-Qur'an itu misalnya segala ilmu yang bisa memberikan kemanfaatan, kemudian ilmu yang bisa mendekatkan dan mengenal kepada Sang Pencipta itu. Jadi semua ilmu hendaknya diarahkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kalimat yang bisa saya pahami dari munajatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi pentingnya kita untuk selalu merasa ingin tahu tentang Allah agar kita bisa dan karena itu kita akan mendapatkan limpahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mukasyafahnya, mukasyafah bersamanya kepadanya. Mungkin mohon maaf itu sedikit penjelasan, mudah-mudahan nanti diberi tambahan oleh Mang Kiai yang lain. Saya belum sempat mutolaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.